Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KH Project. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai cara merubah data pada JSP Servlet. Sebelum kita memulai video kali ini, jangan lupa nonton video sebelumnya, yaitu tentang cara menampilkan data pada JSP Servlet. Oke, langkah pertama adalah kalian harus buka terlebih dahulu website ataupun web project kalian sebelumnya, yaitu yang berjudul web aku. Bila sudah, langkah selanjutnya adalah kalian buat file bernama edit data ataupun edit. Di sini saya namainnya adalah edit saja. Kalian buat file JSP yang bernama edit. Nah, setelah udah kalian buat, langkah selanjutnya adalah kalian copy paste file pada create JSP sebelumnya, lalu kalian pastekan di edit JSP. Dan pada pembuatan di sini kalian buat terlebih dahulu instruksi JSP Servlet-nya. Nah, di sini kalian buat terlebih dahulu koneksinya. Ini adalah untuk membuat koneksi pada JSP Servlet-nya. Di sini saya memanggil koneksinya dengan memanggil kelas DB koneksi, lalu memanggil metode dari DB koneksinya, yaitu nama metodenya adalah open. Setelah udah memanggil koneksi, selanjutnya adalah memanggil inventory, file inventory-nya untuk memanggil query yang ada di database supaya ke redirect ke halaman JSP kita atau ke halaman edit JSP kita supaya langsung kepanggil halaman ataupun value yang ada di edit JSP kita nantinya. Dan yang terakhir, kita manggil getter setter untuk sinkronisasi dari variabel antara variabel front end dengan variabel back end. Bila sudah, terakhir adalah kelas dari main controller untuk eksekutor dari query dari folder ataupun file dari inventory controller dan juga dari servlet kita. Nah, bila sudah, kita buatkan atau kita panggil metode resolset pada package Java util SQL kita, yaitu dengan perintah pemanggil metodenya resolset dengan variabel rs dan isikan dengan null atau masih kosong, yang mana nantinya apabila rs ini berisi, maka dia akan menampilkan data-data dari inventory controller, yaitu manggil query yang ada di database, lalu dipanggil atau ditampung di dalam variabel di model inventory, lalu akan dihasilkan output ke dalam web front end kita atau web JSP kita. Nah, sintaknya seperti berikut. Ada kondisi yang mana apabila kondisinya kosong, maka akan menimbulkan pesan error, dan apabila resolsetnya itu terisi, maka dia akan menampilkan data pada metode show yang ada di kelasnya inventory controller yang kita sudah makan jadi IC, dan membuat koneksi ataupun membuka koneksinya jadi open pada con ini, dan juga akan menampilkan model yang ada ataupun memanggilkan variabel yang ada di getter dan setter pada model inventory. Karena ini memanggil data, maka yang akan tampil adalah getter parameter kita, yaitu parameter dari SQL server kita ataupun dari database kita. Nah, setelah udah membuat program untuk sinkronisasi ini ke dalam front end dari JSP kita, step selanjutnya adalah memanggilnya, yaitu dengan perintah while. Ketika while ini berhasil tertampil ataupun next ini berhasil tertampil ataupun berhasil ketemu, selanjutnya akan otomatis dia menampilkan semua data yang ada pada kolom name yang sudah disediakan berdasarkan dari parameter yang udah kita select, yaitu parameter yang kita select adalah dari parameter ID yang kita udah deklarasikan di atas. Dengan parameter ID, apabila ID-nya ketemu, maka nanti akan tampil ataupun akan melooping while-nya berdasarkan ID dan menampilkan semua yang ada pada kolom ataupun pada baris yang ada ID-nya. Contohnya ID-nya 4, maka baris yang ada di ID 4 maka akan tertampil semua. Nah, di sini kita menggunakan perintah value outprint, memanggilnya ID. Ini sama halnya kalau kita tidak memanggilnya pakai value ini, dia tidak akan tampil itu. Dan karena ini ID ini kita tidak ingin tampilkan ke halaman atau form kita, maka formatnya adalah tipenya adalah hidden, karena kalau sebelumnya itu tipenya adalah text seperti ini, seperti yang di name. Nah, bila sudah dibuatkan ID-nya atau di hidden,
Langkah selanjutnya adalah menampilkan value yang ada di database yang sejajar ataupun sebaris dengan ID ini, ID 4 contohnya. Maka yang akan tampil ada baris di ID 4 ini ada apa aja sih, yaitu ID, name-nya apa di ID 4 ini, contohnya Ahmad. Kalau Ahmad berarti yang akan tampil adalah nama Ahmad secara otomatis tanpa kita harus manual di sini kita ganti jadi Ahmad gitu. Nah, sedangkan di di selectnya, kalau kalian punya combo box, kalian bisa gunakan kondisi lagi, yaitu kondisinya tipe variabelnya ini. Karena tipenya sebelumnya kita belum ketahui, contohnya tipenya 0, maka kita buat instruksi terlebih dahulu yang mana kalau if-nya true dan sama dengan makanan, maka akan ke select makanan dan minuman. Apabila bukan, maka dia yang ke select adalah produk dan juga kecantikan. Nah, ini instruksi tambahannya. Bila sudah, kalau dia berhasil memilih makanan, maka apabila tipe sama dengan makanan, maka dia akan ke select gitu. Kalau di tipenya produk kecantikan, maka yang ke select adalah produk kecantikan. Begitupun seterusnya, itu dengan menggunakan perintah outprint, terus di dalamnya ada rs-get string, stop, baru ditutup. Jangan lupa perintah ini untuk memasukkan value pada database kita atau pada front end kita gitu. Jadi ini krusial ya, kalau kalian tidak ataupun salah memasukkan namanya, nama ini harus sesuai dengan kolom name yang ada di database kalian. Kalau dia nggak sesuai, maka nanti akan error HTTP 500 ataupun dia ada code program yang salah. Bila sudah membuat ini di bagian edit JSP, step selanjutnya adalah membuat file ataupun menambahkan metode pada inventory controller kita yang sudah kita buat pada edit.jsp kita. Yaitu kita pergi ke controller, lalu ke inventory controller. Ikutin aja ini inventory controller, maka kita tambahkan inventory controllernya itu adalah dengan metode show, yaitu result set ya, result set show. Maka yang akan jalan adalah result set ini, result set show ini yang akan jalan ya. Ini pakai try and catch untuk event handlingnya. Kalau event handlingnya true atau ketemu, maka dia akan manggil query dari SQL-nya itu select bintang from DBO skema database DBO titik table name-nya produk, yang mana mengambil dari ID. Bila sudah, kita panggil parameter ID, get ID-nya itu. Nah, di result set show ini kita menggunakan SQL ataupun paket dari SQL server kita, yaitu namanya result set bernama method show, yang mana dalam itu berdasarkan koneksi kita, connection yaitu con, lalu memanggil return value-nya juga model inventory. Model inventory ini adalah dari model getter and setter kita berdasarkan pemanggilan variabel kita. Kalau kita mau menampilkan, maka kita menggunakan perintah getter, itu get ID. Kalau kita ingin menyimpan atau mau execute, maka kita menggunakan perintah set pada pemanggilan di MVC kita ini. Karena ini memanggil, maka dia pakainya get gitu. Setelah itu, setelah udah membuat ini, maka kita panggil kelas eksekutornya, yaitu main controller kita. Di main controller kita menggunakan method pada main controller kita adalah show. Kita ke main controller, terus kita cari method show pada main controller kita. Nah, ini sesuai kan perintah show kita. Apabila dia ketemu sesuai dengan ID-nya, pakai for perulangan biar dia langsung teroutput nantinya. Kalau dia berhasil ketemu, maka dia akan menampilkan pesan data berhasil tampil. Bila tidak ketemu, maka datanya nggak tampil, maka ada pesan error di bagian catch kita nantinya. Bila sudah membuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah itu membuat servlet kita untuk eksekutor kita ataupun backend kita. Itu kita ke edit, kemudian kita buat pemanggilan file edit JSP-nya, yaitu sama seperti yang kemarin, pakai request dispatcher tapi pakai try untuk event handling tujuannya. Kemudian bila sudah, kita execute nantinya supaya ketika di hyperlink ke edit.jsp dia bisa. Dan pada di edit.jsp kita ataupun pada edit.java kita, pada edit.java kita, yaitu edit servlet kita, itu kita masukkan di bagian do post untuk update data. Karena ini perintah update data, maka yang kita tambahkan adalah atau kita ubah itu di do post kita.
Pertama, kita menggunakan try and catch untuk event handling apabila terjadi error ataupun sejenisnya nantinya dapat tertangani dengan baik. Itu pertama kita sinkronisasi terlebih dahulu variabel dari backend kita, yaitu variabel backend kita sebelah sini yang deklarasi variabel backend kita itu name, tipe, stock, price, dan expired. Sedangkan request get parameter ini berdasarkan yang ada variabel pada frontend kita, yaitu di edit.jsp. Contohnya yang name, tipe, dan stock ini kita sesuaikan pada variabel name ataupun pada input tipe ataupun input data pada sini nih, variabel yang ada di stock. Contoh ini kita manggilnya juga name-nya adalah stock, maka yang akan ke redirect atau akan ke sinkron itu di bagian servletnya adalah yang ini pokoknya yang ada keywordnya name pada input tipe kita. Bila sudah kita sinkronisasi, selanjutnya jangan lupa juga nih memanggil variabel parameter kita untuk dapat ke hyperlink ke edit.jsp kita, yaitu dengan menggunakan keywordnya adalah nama ID-nya atau nama variabelnya adalah ID. Ini nama ID ini dari mana? Nama ID ini dapat dari edit.jsp yang ada di bawah form tadi. Ya, pada form ini namanya juga ID. Bila sudah, lanjut ke model inventory-nya untuk menyesuaikan variabelnya. Sinkronisasi model inventory ini adalah sinkronisasi antara variabel yang ada di back end dan juga variabel yang ada di front end. Bila sudah, kita karena ini untuk menyimpan ataupun update data ataupun mendelete data atau eksekutor lah, mengeksekusi data ke dalam database, maka kita menggunakan perintah set. Nah, set name ini dapat dari mana? Dari model inventory kita yang udah kita buat. Nah, habis itu berdasarkan variabel yang ada di sini, variabel backend kita yang udah kita buat di atas, itu name, tipe, stock, price, dan juga expired. Nah, ini set stock ini kenapa beda? Kenapa ada parse int? Karena ketika kita membuat modelnya, stok kita itu variabelnya adalah int. Nih, variabelnya ada int, makanya ketika kita mau update data di sini harus kita convert terlebih dahulu ke dalam int. Bila sudah, nanti akan dieksekutor atau dieksekusi pada variabel ataupun pada kelas inventory controller kita, yaitu yang mana di dalamnya adalah IC update. Nah, IC update ini dari mana? Ini adalah metode dari controller kita yang ada di inventory controller. Nah, itu perintahnya seperti apa? Seperti berikut ini. Itu kita buat event handling terlebih dahulu, try and catch. Bila sudah, kita buat query-nya terlebih dahulu, yaitu string SQL. Itu kita manggil query-nya select bintang from dari skema table mana, terus berdasarkan ID mana. Bila sudah, maka kita get ID gitu. Oke, maaf karena tadi itu show ya. Oke, sorry. Ini adalah untuk boolean update kita, yaitu yang mana kita mulainya dari event handling try and catch, yang mana kita buat query-nya itu string SQL, yang mana di dalamnya adalah untuk updating data. Itu perintahnya adalah update skema table kita apa, nama table, set, kemudian nama kolom kita masukkan semua, name, produk tipe, stock, price, expire, dan juga berdasarkan parameter apa, yaitu kita menggunakan parameter ID bukan name. Kalau name takutnya ketika kalian menggunakan name nantinya takutnya ada nama yang sama, jadi nggak unik, karena where ini mencari yang sesuatu yang unik dari barisan yang kita buat atau kita akan tampilkan. Nah, lalu kita tampung ke dalam map input, yang mana kita panggil model inventory-nya, yaitu karena ini memanggil data dari database, maka kita menggunakan get name, get tipe, get stock, dan get price. Ini ada di mana? Adanya di model inventory. Bila sudah, ini wajib terurut ya, sesuaikan dengan yang ada di kolom name di sini. Kalau di sini mulai dari name, maka di sini get name, terus selanjutnya produk, maka di sini tipe, sini stock, ini price, expired. Nah, kenapa get ID ini terakhir? Karena dia merupakan sebagai pintu gerbang parameter kita, maka ditaruhnya di akhir. Seperti itu. Selanjutnya adalah memanggil kelas untuk eksekutor dari instruksi yang dibuat, yaitu pada main controller kita buat namanya metode namanya update statement. Kita ke update statement, lalu yaitu ada di main controller, kita ke update statementnya. Lalu di update statement hampir sama kayak di create ataupun delete statement,
cuma diubah pada bagian ininya, data berhasil terubah. Ini sebagai instruksi untuk eksekutor. Bila sudah, maka kembali lagi ke edit servlet kita, lalu kita apabila dia berhasil terupdate, maka dia hyperlink ke read product. Apabila dia tidak berhasil terupdate, maka dia akan memunculkan pesan error I have a problem code program, dan juga akan redirect ke index.html kita ataupun index.jsp kita. Mungkin itu saja tutorial dari saya tentang materi update data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita tutup, ada tambahan kembali untuk meredirect ke edit.jsp kita ke tempat read data. Habis itu kita bagian form aksi. Di bagian form aksi itu kita tambahkan yang untuk aksinya itu kan ada update dan juga delete sebelumnya. Nah, di sini kita tambahkan edit atau ahref atau hyperlink yang mana sifatnya itu hidden. Yang mana ini adalah edit ini berdasarkan yang ini kita tulis di sini harus sesuai yang ada di servlet kita. Jadi harus kalian perhatikan ini. Apabila kalian menulisnya di sini edit, maka di sini juga edit. Begitupun sebaliknya, kalau salah satu nggak sinkron, maka dia akan muncul pesan error, yaitu pesan 404 ataupun 500. Nah, ini yang kita bagian parameternya adalah ID. Ini adalah ID yang kita redirect atau kita direct dari database kita, database getter setter kita yang ada di model. Itu manggilnya di getString ID. Ini ID dari database, sedangkan ini ID dari variable name kita. Itu mungkin tambahannya untuk supaya tidak error. Nah, untuk pembuktiannya gimana? Pembuktiannya adalah kita pencet tombol start, tunggu running terlebih dahulu. Nah, dia langsung tampil ke web browser kita. Kemudian kita pilih pada bagian link yang listing all product. Lalu pilih pada bagian edit. Nah, apabila sudah bisa aksi editnya, maka perintah ataupun yang kita kerjakan barusan ini sudah berhasil. Nah, ini udah bisa ganti menjadi Oreo Red Velvet contoh. Kemudian stoknya jadi 10 supaya terlihat perbedaannya. Terus ininya jadi di 10 juga. Terus expire-nya kita ubah dari 15 menjadi contohnya 23 bulan 7. Kita submit. Apabila tersubmit hyperlink ke read product, maka perintah ataupun code program yang kita kerjakan ini mengenai update ini telah berhasil. Apabila dia lari ataupun pergi ke halaman index HTML kita ataupun index JSP kita, maka perintah yang kita jalankan selama ini ataupun kita buat code program ini gagal. Kita submit. Nah, kalau dia hyperlink ke read product, maka sudah pasti berhasil. Nah, di sini ada perubahannya, itu ada nama produknya sebelumnya Oreo Supermo menjadi Oreo Red Velvet. Kemudian tipenya yang sebelumnya makanan dan minuman menjadi kecantikan, stoknya 10, price-nya jadi 100.000. Kemudian expired date-nya yang sebelumnya 15 menjadi 23. Ini menandakan bahwa perintah ataupun instruksi yang kita kerjakan tadi itu berhasil. Terima kasih.